Saya mau nyumbang si A umpamanya. Saya mau memberi hadiah pada si B. Tapi ini belum ngasih. Loh, ini memang jujur tapi ini sombong. Loh kalau memang dia tahu, umpamanya dia tahu agama, dia tahu dalil-dalil hadis itu. Sebenarnya kalau mau memberikan seseorang, memberikan pada orang lain, ya istilahnya kalau kita tahu dalam hadis itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, seperti itu. Tetapi itu dibicarakan. Nah kalau dibicarakan itulah namanya riya. Belum masih sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV, senang sekali saya Irfan Hakim kembali bersama dengan Ustadz Danu bisa hadir menemani aktivitas pagi ibu dan bapak yang kami hormati dalam acara yang insya Allah selalu dinanti. Inilah dia Siraman Kalbu, Sejukan Hati. Bu, tepuk tangannya lemes banget. Coba tangan kanannya ke atas. Tangan kanan aja bukan dua-duanya. Ketahuan udah ngantuk gak fokus. Tangannya ke atas. Sentuh teman sebelah kanan. Nah, oh sebelahnya gak ada. Kata siapa gak ada ya Ustaz? Ada situ. Tepuk-tepuk sebelahnya. Bangun, 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 bangun. Oke, sekarang tangan kiri. Bapak-bapaknya ikut juga tangan kiri. Pegang yang sebelah kirinya. Lebih kenceng lagi. Bangun. Oke, boleh tepuk tangan. Sekarang tepuk tangan. Yang pas sebelah kirinya lebih kenceng berarti itu balas dendam. Coba sekarang saya tanya. Ibu ngantuk? Jujur. Ibu lapar? Nah ini baru jujur. Kalau saya ibu mau nanya nih jujur ya. Saya ganteng gak sih ibu? Kejujuran itu tuh yang indah banget. Karena tema kita hari ini adalah indahnya sebuah kejujuran. Walaupun kadang-kadang saking jujurnya bisa jadi menyakitkan. Bener Ustaz? Iya bisa. Saya sih jujur, kok menyakitkan ya terserah. Ini ibunya keluar. Pah, mama cantik gak? Papanya bingung, mau ngomong gendut gak enak. Tapi ngomong cantik bohong. Akhirnya ya udahlah, yang penting ibunya senyum. Cantik mah berisi. Oke, Ibu istrinya pergi, suaminya hoe. Tapi jujur itu indah ya Ustaz ya? Iya jujur itu indah sebenarnya. Dan kita tema hari ini adalah indahnya sebuah kejujuran. Silakan ada yang mau sampaikan Ustaz. Iya. Selama ini memang orang itu senantiasa sering sekali menutupi sesuatu kekurangan. Boleh kalau memang itu aib silahkan ditutupi. Tapi yang jelas tidak usah kita yang menutupi. Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar senantiasa aib-aib kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan kita mohon diampuni oleh Allah Ta'ala aib kita, kemudian kita juga belajar untuk merubah pekerjaan yang bisa sebenarnya itu aib itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menutupi dan selalu menutupi. Insya Allah ya. Tapi yang namanya kejujuran memang itu bisa dirasakan indah bagi orang-orang yang memang sudah paham bahwa kejujuran itu adalah juga keimanan. Ya, kejujuran itu keimanan juga. Jadi orang kadang-kadang nggak mau jujur. Ada orang jujur itu sebenarnya maunya ngeledek. Ada. Ngeledek jujur gimana tuh? Jujur ngeledek gimana? Ngeledek sebenarnya. Jadi dia sebenarnya tidak ingin jujur, tapi jujurnya dia itu di dalam hatinya mau ngeledek sebenarnya. Kan ada seperti itu. Jadi jujurnya itu hanya di lisan, tapi hatinya dia enggak seperti itu. Jadi kayak umpamanya seorang laki-laki main ke tempat teman wanitanya, di situ ada saudara-saudara yang lain, kemudian pada waktu sholat, udah saya ngimamin gitu. Tapi ada pada waktu dia mau ngimamin, dia niatnya benar-benar sebagai imam, atau dia mau kelihatan soleh di hadapan keluarganya, kan
kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi sama itu juga baik, itu juga jujur, tapi kan yang tahu hanya Allah. Nah, kejujuran seperti ini kita tidak tahu. Tetapi intinya adalah kalau memang semua orang itu bisa jujur, itu indah. Benar, serius, ya. Jadi kalau memang ada salah, jujur mau mengakuin. Nah, ini jarang diakuin. Kemudian kalau memang benar, itu boleh diceritain, tapi untuk sebagai ilmu. Nah, kadang-kadang kebenaran itu ceritainnya kayak tadi itu. Bukan untuk ngeledek tapi untuk sombong sebenarnya. Nah kan ada nih, jujur dia sebenarnya menceritakan suatu kepandaian, menceritakan ilmunya. Tapi di sininya sombong. ada sombong, ada riak di sini. Ya yang tahu Allah juga. Walaupun orang lain yang menerima, wah dia jujur, ya. Tetapi di hadapan Allah Ta'ala belum tentu. Nah, Jujur nih, saya mau bangun masjid, saya jujur loh, bangun masjidnya 5. Tapi sombong jadi. tapi sombong, padahal belum. Iya, iya, iya. Keluarin uang aja belum kan gitu. Jadi ada istilahnya seorang mamanya dia jujur ngomongnya ya. Saya mau nyumbang si A mamanya. Saya mau memberi hadiah pada si B. Tapi ini belum ngasih. Loh, ini memang jujur tapi ini sombong. Loh kalau memang dia tahu, mamanya dia tahu agama, dia tahu dalil-dalil hadis itu. Sebenarnya kalau mau memberikan seseorang, memberikan pada orang lain, ya istilahnya kalau kita tahu dalam hadis itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, seperti itu. Tetapi itu dibicarakan. Nah kalau dibicarakan itulah namanya riya. Belum ngasih sudah ngomong. Nah ini ada yang seperti itu. Lucu menurut saya. Ini orang tahu agama tapi yang diceritain kok malah kesombongan. Jadi ini bukan mendidik. Nah, tapi itu tidak ada yang komen ini. Jadi itulah sebenarnya kejujuran tapi wujudnya kesombongan. Ngasih belum tapi sudah cerita, itu nggak boleh. Kalaupun umpamanya dia ngasih secara terang-terangan, ada dalam Quran bahwasanya dalam bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Boleh sembunyi-sembunyi, takut kita riak. Boleh terang-terangan mengajak orang lain untuk bersedekah. Boleh mengajak. Jadi kelihatan itu bukan diperlihatkan, bukan, tapi memang diperlihatkan bahwa agar mereka itu paham kita mau bersedekah. Kita nggak ngomong, biar mereka lihat aja. Hanya untuk mengajak orang-orang atau saudara kita itu bersedekah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Silakan boleh, tetapi harus kita jalankan. Bukan mau bersedekah, yatim piatu, tapi malah mau sombong. Yatim piatunya suruh doain kita, kebalik. Kan gitu ya, kebalik. Jadi harusnya kita yang memberikan sedekah pada yatim piatu, bukan kita yang minta doa yatim piatu. Nah itu suatu kesalahan. Oke. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Dulu saya waktu kecil di madrasah juga diajarkan man sodako naja, siapa yang jujur dia selamat. Dan itu menandakan bahwa kalau kita mau selamat ya harus jujur dalam usaha, dalam keseharian, dan berinteraksi di makhluk sosial juga harus jujur ya. Harus. Dan bahkan Nabi Muhammad pun salah satu sifat yang dikenal sebelum diangkat jadi Nabi pun adalah kejujurannya itu sendiri ya. Iya benar. Makanya memang di kalangan orang-orang Quraisy memang dia termasuk jujur. Ya. Rasul Muhammad tersebut. Betul, dan itu yang mengangkat derajat Muhammad saat itu. Belum menjadi Nabi. Belum menjadi Nabi. Ketika belum jadi Nabi aja sudah diagung-agungkan atas kejujurannya. Iya betul. Tapi ketika sudah diangkat Nabi, ini mereka gengsi. Iya gengsi biasa. Ini menyebutkan bahwa dia pendusta. Iya. Manusia itu memang bisa seenaknya ya. Benar begitu. Ya itu manusia. Artinya manusia kan kita tidak bisa tahu ya. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Ya, kita kali ini membuka kesempatan pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 081617453977 dan kita akan membacakan. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahjah dari Lombok. Ya Bu Nahjah, terima kasih ya pertanyaannya. Dan saya mau bertanya, kan saya suka sama seseorang, namanya Edi Berarti Sanjayadi. Mbak. Saya ngomong apa tadi? Ibu. Oh iya, tapi kan perempuan. Ya, Kita lanjut Ustaz ya, lanjut jangan aja jadi deh. masalah. Iya. Oke. Kan saya suka sama seseorang namanya Edi Sanjayadi. Tapi dia itu tidak suka sama saya. Ya kasihan. Tapi kita deket. Dia sering kesini juga ke rumah saya. Keluarga saya juga sudah kenal sama dia. Terus gimana cara saya biar dia suka sama saya Ustadz?
mohon dikasih solusinya. Dan saya mohon dibantu doa Ustadz biar dia suka sama saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Najah dari Lombok. Itu namanya maksa.com itu. Iya. Kayak gini, ya Allah jika saya berjodoh dengannya dekatkanlah. Jika tidak jodohkanlah ya Allah. Bener itu namanya doa maksa. Mbak Najwa ya? Iya, Najah. Mbak Najah. Sebenarnya begini, kalau aduh, Disangka tukang pelet kali. iya. Jadi kalau disangka orang-orang yang pinter itu udah ini kasih air ya atau enggak ini kasih amalan. Enggak mau saya seperti itu ya. Jadi kita bermain real aja. Sebenarnya jodoh bisa aja Mbak Najah ini jodohnya memang bukan si Edi itu tadi. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau momennya dipaksain berjodoh, nanti Allah akan memelintir pasti. Itu bukan jodoh sebenarnya. Kalau Mbak Najah itu orang yang cukup beriman pada Allah Ta'ala, jangan meminta bahwa gimana caranya saya berjodoh dengan Edi. Jangan, nggak boleh. Ya saya cerita, nggak boleh. Memaksakan kehendak kita, nggak boleh. Mending cari seseorang yang dengan hati tulusnya dia suka sama Mbak Najah. Nah, baru di situ ada. Jadi rasa suka dari Mbak Najah, rasa suka dari laki-laki tersebut, baru berdoa pada Allah Ta'ala mudah-mudahan bisa berjodoh. Nah, yang nggak suka, ya janganlah didoakan. Ya, kalau saya ngasih doa, salah nanti saya. Biasanya ini tuh Ustadz di usia-usia kritis. Usianya hampir 30. Ya maksudnya kan kalau gitu ya. Perempuan apalagi takut keburu lewat gitu. Iya sih sebenarnya. Sementara tujuannya cuma satu-satunya itu akhirnya bingung.